Mulai sekarang kita cerai. Apa maksudmu, Mas? Sekarang kau sudah tidak sepadan denganku. Aku tahu ini pasti karena ibu kan? Bayangkan, di hari suami kalian resmi dilantik jadi direktur, bukannya pelukan hangat yang kalian dapat, tapi sebuah amplop putih berisi surat cerai. Alasannya bikin geleng-geleng kepala. Dia merasa kalian udah nggak selevel lagi sama jabatan barunya. Tapi, suami sombong dan mertua jahat itu nggak pernah tahu satu rahasia besar. Mereka berdua akan menerima karmanya di akhir cerita ini. Mari kita mulai kisahnya. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe channel Drama Hidup terlebih dahulu ya, agar kami makin semangat untuk memberi kisah-kisah terbaru selanjutnya. Dan jangan lupa absen dulu di kolom komentar, yang nonton ini dari daerah mana saja. Saya doakan yang sudah absen dan subscribe channel Drama Hidup, semoga rezekinya semakin melimpah luas, segala urusan dimudahkan, dan segala hajat dikabulkan. Amin. Pagi itu, suasana di apartemen minimalis milik Aira dan Ferry sebenarnya terasa sangat tenang. Aroma kopi robusta kesukaan Ferry menyeruak ke seluruh ruangan, berpadu dengan cahaya matahari Jakarta yang mulai mengintip dari balik gorden. Aira berdiri di depan cermin, memoleskan sedikit lip balm sambil sesekali melirik foto-foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding. 5 tahun mereka membangun rumah tangga ini. Mulai dari nol, dari saat Ferry masih jadi staf biasa sampai sekarang. Hari ini adalah hari besar bagi Ferry. Dia akan dilantik sebagai direktur pemasaran di PT Adidaya Kreatif, sebuah perusahaan periklanan bergengsi. Aira sudah menyiapkan segalanya. Kemeja biru tua kesukaan suaminya, dasi yang serasi, bahkan kue Black Forest yang dia buat sendiri semalam hingga tangannya belepotan coklat. Aira tersenyum saat mendengar langkah kaki Ferry mendekat. Dia ingin segera memeluk suaminya dan mengucapkan selamat. Namun begitu dia berbalik, senyum itu langsung luntur. Wajah Ferry datar, dingin, dan tatapannya kosong. Tanpa sepatah kata pun, Ferry menyodorkan sebuah amplop putih polos. "Apa ini, Mas?" tanya Aira bingung. "Surat cerai," jawab Ferry singkat. Dunia Aira seolah berhenti berputar. Jantungnya mencelos. "Maksud kamu apa, Mas? Kita semalam masih baik-baik saja kan? Kamu baru naik jabatan. Kenapa tiba-tiba begini?" Ferry menghela nafas. Matanya sama sekali tidak berani menatap Aira. Dia berjalan menuju jendela besar dan berkata dengan nada yang sangat menyakitkan. "Aku rasa kita sudah tidak sejalan lagi, Aira. Aku butuh seseorang yang lebih sepadan denganku sekarang. Seseorang yang bisa mendampingiku di posisiku yang baru." Sepadan. Kata itu menghantam Aira lebih keras dari tamparan manapun. Selama 5 tahun dia mengorbankan impiannya sebagai desainer grafis demi mendukung karir Ferry. Dan sekarang, setelah Ferry di puncak, dia dianggap tidak sepadan. Aira tertawa getir. Dia tahu betul siapa dalang di balik semua ini. Ibu Ratih, mertuanya. Sejak awal pernikahan, Ibu Ratih tidak pernah menyukai Aira hanya karena Aira bekerja sebagai freelance designer dari rumah. Mertuanya selalu membanding-bandingkan Aira dengan istri rekan kerja Ferry yang dianggap lebih berkelas dan punya pekerjaan kantoran yang mapan. "Ini pasti karena ibu kan?" tanya Aira tegas. Ferry tidak menjawab, tapi diamnya sudah cukup menjelaskan segalanya. Ambisi dan hasutan ibunya telah membutakan mata Ferry. Aira memeluk amplop itu erat-erat. Rasa sakitnya kini bercampur dengan amarah yang mulai membara. Ferry dan Ibu Ratih benar-benar tidak tahu siapa Aira sebenarnya. Selama ini, Aira sengaja menyembunyikan identitas aslinya. Dia adalah Aira Wijaya, pewaris tunggal Wijaya Corp, sebuah imperium bisnis raksasa yang bahkan membawahi perusahaan tempat Ferry bekerja. Aira ingin dicintai apa adanya, bukan karena hartanya. Tapi ternyata cinta Ferry serapuh itu. "Baiklah, Mas," ucap Aira tenang meski matanya berkaca-kaca. "Kalau ini maumu, aku nggak akan maksa. Tapi ingat, setiap pilihan ada konsekuensinya." Setelah Ferry pergi, Aira tidak lantas terpuruk. Dia membuka sebuah kotak kayu kecil di bawah tempat tidurnya. Di dalamnya tersimpan surat wasiat ayahnya, dokumen notaris, dan bukti-bukti kepemilikan saham mayoritas Wijaya Corp.
Dia segera menghubungi sahabatnya, Risa. Risa yang mendengar kabar itu langsung meledak marah. Kurang ajar si Ferry. Dia nggak tahu kalau selama ini dia makan dari piring yang kamu kasih secara nggak langsung. Air, kamu nggak boleh diam aja. Kamu harus tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Risa mendatangi apartemen Aira dan mereka mulai menyusun rencana. Tidak hanya Risa, Aira juga menghubungi Pak Herman, Direktur Keuangan Wijaya Corp yang sangat loyal kepada mendiang ayahnya. Pak Herman terkejut setengah mati mendengar perlakuan suami Aira. Mbak Aira, Bapak Anda pasti sangat sedih kalau tahu ini. Kami di Wijaya Corp selalu menunggu kepemimpinan Anda. Kalau Mbak Aira siap, mari kita bereskan masalah ini secara profesional, ujar Pak Herman di telepon. Beberapa hari kemudian, PT Adidaya Kreatif mengadakan pesta besar-besaran untuk merayakan pelantikan direktur baru mereka, termasuk Ferry. Pesta itu diadakan di sebuah ballroom hotel bintang 5 yang mewah. Ferry tampak gagah dengan setelan jas mahalnya, didampingi Ibu Ratih yang memakai kebaya emas angso terlihat sangat sombong menyelami tamu-tamu penting. Di tengah kemeriahan pesta, pintu ballroom terbuka. Semua mata tertuju ke arah pintu. Aira melangkah. Tapi dia bukan lagi Aira yang dulu berpakaian sederhana di rumah. Dia memakai gaun malam hitam elegan dengan belahan tinggi, rambutnya ditata sangat anggun dan tatapannya tajam penuh wibawa. Risa mendampinginya seperti seorang asisten pribadi yang berkelas. Ferry yang sedang memegang gelas champagne langsung membeku. Gelasnya hampir jatuh. Ibu Ratih yang sedang tertawa lebar pun langsung bungkam. Aira berjalan dengan langkah mantap menuju panggung kecil di mana Ferry berada. Suasana ballroom yang tadinya bising perlahan menjadi sunyi. Orang-orang mulai berbisik, penasaran dengan sosok wanita cantik yang auranya sangat kuat ini. "Selamat atas jabatan barumu, Ferry Pratama," ucap Aira dengan suara yang tenang namun sangat jelas terdengar. "Aira, sedang apa kamu di sini? Kamu nggak punya hak masuk ke acara ini," bentak Ibu Ratih mencoba menutupi rasa gugupnya. Aira tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sangat dingin. "Oh, saya punya hak lebih dari siapapun di sini, Ibu Ratih, karena malam ini bukan cuma tentang pelantikan, tapi juga tentang kejujuran." Aira mengeluarkan amplop coklat dari tasnya. "Mas Ferry, kamu bilang kita nggak sepadan kan? Kamu bilang kamu butuh pendamping yang bisa mendukung karirmu." Aira kemudian berbalik menghadap seluruh tamu undangan, termasuk jajaran direksi tertinggi dari Wijaya Corp yang juga hadir. "Perkenalkan, nama saya Aira Wijaya. Saya adalah pewaris tunggal dan pemegang saham mayoritas dari Wijaya Corp, induk perusahaan tempat suami saya, maksud saya mantan suami saya ini, bekerja." Bom itu meledak. Seluruh ruangan riuh dengan suara bisik-bisik yang kaget. Para petinggi Wijaya Corp langsung berdiri dan membungkuk hormat kepada Aira. Wajah Ferry langsung pucat pasi. Dia terlihat seperti mayat hidup. Ibu Ratih hampir jatuh pingsan jika tidak berpegangan pada kursi. "Enggak, itu enggak mungkin. Kamu cuma desainer miskin," teriak Ibu Ratih histeris. Pak Herman maju ke depan. "Maaf Ibu Ratih, tapi ini adalah fakta yang sudah disahkan notaris. Mbak Aira adalah atasan kami semua." Malam itu, kehancuran Ferry dimulai. Pak Herman juga memaparkan hasil investigasi internal yang sudah dilakukan beberapa hari terakhir. Ternyata promosi Ferry menjadi direktur bukan murni karena prestasinya, melainkan ada praktik nepotisme dan lobi-lobi kotor yang dilakukan Ibu Ratih kepada beberapa petinggi perusahaan. Tekanan publik dan internal perusahaan membuat jabatan direktur yang baru beberapa hari dinikmati Ferry langsung dicabut. Tidak hanya itu, dia juga dipecat secara tidak hormat karena melanggar etika bisnis. Beberapa hari setelah pesta itu, Ferry datang ke kantor Aira di gedung Wijaya Corp. Dia memohon-mohon, bahkan bersujud di depan meja kerja Aira. "Aira, maafkan aku hilaf. Aku dibutakan oleh omongan ibu. Tolong beri aku kesempatan kedua," ratap Ferry dengan air mata bercucuran. Aira menatapnya dengan rasa iba. Tapi bukan iba karena cinta, melainkan iba melihat betapa rendahnya mental pria yang pernah dia cintai itu. "Mas, saat kamu kasih surat cerai itu, kamu gak cuma buang aku, tapi kamu buang semua kepercayaan dan perjuangan yang aku kasih selama 5 tahun. Sekarang jalani saja pilihanmu sendiri."
Ibu Ratih juga mencoba menghubungi Aira, kali ini dengan nada bicara yang sangat manis dan memelas, jauh berbeda dari biasanya yang selalu memaki. Dia meminta agar Aira tidak menuntut Ferry secara hukum atas pemalsuan dokumen yang sempat dilakukan Ferry demi kenaikan jabatannya. Tapi Aira tetap teguh, hukum harus berjalan. Ferry akhirnya diproses secara hukum atas kasus pemalsuan dokumen dan penggelapan dana kecil yang ditemukan dalam investigasi. Dia harus mendekam di penjara selama beberapa tahun. Sementara itu, Ibu Ratih kehilangan rumah mewahnya, karena rumah itu sebenarnya dicicil menggunakan dana perusahaan yang sempat diutak-atik oleh Ferry. Aira kini berdiri tegak sebagai pemimpin baru Wijaya Corp. Dia bukan lagi wanita yang hanya bisa diam saat diremehkan. Dia membuktikan bahwa kesederhanaan bukan berarti kelemahan, dan harga diri tidak bisa dibeli dengan jabatan. Bersama Risa dan tim barunya yang loyal, Aira membawa Wijaya Corp ke puncak kesuksesan yang lebih tinggi. Dia belajar satu hal berharga dari kisah hidupnya, bahwa seseorang yang benar-benar mencintaimu akan melihat hatimu, bukan jabatan atau hartamu. Dan bagi mereka yang berkhianat, waktu akan selalu punya cara untuk membalas dengan lebih kejam. Kini, setiap kali Aira melihat foto pernikahannya yang dulu, dia hanya tersenyum. Bukan karena rindu, tapi karena dia bersyukur badai itu telah membukakan matanya dan membawanya kembali ke tempat yang seharusnya, yaitu di puncak kejayaan sebagai Aira Wijaya.